Oke, langsung aja kita gaskan ke kasusnya. Kali ini ada sebuah bahasan yang sangat kelam banget dan terjadi di Amerika nih lur. Targetnya adalah semua pegawai restoran dan beberapa uang cash yang ada di sana. Sebelum menuju topiknya, kalian bisa bantu Akang untuk like, share, dan subscribe ya lur. Supaya channel Akang lebih bisa berkembang lagi nih ke depannya. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi, terus klik semuanya, biar kalian gak ketinggalan video baru dari Akang. Kisah ini terjadi pada tahun 1997, tepatnya di tanggal 16 Februari di Nashville, Tennessee, Amerika. Seorang pelayan restoran yang bernama Tara Anderson bekerja di sebuah restoran cepat saji yang bernama Captain D. Nah, hari itu adalah hari Minggu dan Tara masuk shift pagi. Dia pun hendak masuk ke dalam restoran untuk bertemu dengan teman kerjanya dan juga manajernya. Tapi ketika dia membuka pintu itu dikunci. Nah, dia pun mulai menggedor pintu. Dia juga menelpon restoran, tetapi nggak ada yang angkat sama sekali. Ini pun membuatnya jadi curiga. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang nggak beres terjadi. Dia pun langsung menelpon 911 dan dia bilang, kalau ada yang nggak beres nih di sini, tolong kesini ya Pak Pol. Nah, 20 menit kemudian, pihak berwenang datang beserta juga dengan area manajer restoran Captain D yang memiliki kunci serep. Nah, mereka pun masuk ke dalam dengan menggunakan kunci serep itu, dan pada saat mereka masuk, mereka melihat kalau restoran itu bersih banget, kayak beneran rapi dan gak ada yang aneh. Tapi, begitu mereka masuk ke dalam dapur, mereka sangat terkejut, karena di dalam ruang pendingin, mereka menemukan 2 orang pegawai udah tergeletak yang disebabkan didor berkali-kali. Pegawai pertama itu bernama Steve Hampton. Dia berusia 28 tahun. Dia memiliki 3 orang anak dan dia adalah seorang manajer di Captain D. Sedangkan satunya lagi adalah seorang remaja bernama Sarah Jackson. Dia ini berusia 16 tahun dan dia juga udah bekerja di Captain D selama 8 bulan. Sarah dikenal sebagai anak remaja yang normal. Dia juga sangat ceria, dan 3 minggu yang lalu dia baru aja membeli mobil baru. Jadi dia memiliki masa depan yang cerah, dan dia lagi tertarik banget pergi kemana-mana dengan mobil barunya. Namun sayangnya dia malah kehilangan hidupnya. Nah, pada saat itu pihak berwajib berspekulasi nih, kalau ini adalah modus penjarahan harta, yang dimana ada orang yang ingin ambil uang, tapi korbannya malah didor berkali-kali. Dan ketika pihak berwenang membuka kotak kasir, benar aja nih lur, ada uang yang hilang sebesar 705 US dollar atau setara 10 juta rupiah. Dan itu bukanlah jumlah yang banyak ya, sampai-sampai harus mengakhiri hidup 2 orang. Tapi nyatanya ya itulah yang terjadi. Dan karena pada saat itu Nashville ini adalah kota yang sangat aman, ini membuat masyarakat sangat resah. Mereka sangat takut bakal ada kejadian seperti itu buat yang tinggal di sana. Nah, pihak berwajib pun langsung mewawancarai karyawan-karyawan Captain D dan bertanya nih, kalian ada lihat hal-hal yang aneh gak sih di hari-hari sebelumnya? Terus ada satu pegawai yang bilang, kalau ada seorang laki-laki tinggi dan berotot kemarin malam, ketika kita baru aja mau tutup toko, dia malah mau melamar kerja. Nah, saya pun memberikannya formulir untuk isi data, tapi ternyata dia nggak mengisi data di sana. Dia malah mengambil kertas itu dan dia pulang. Pihak berwajib pun langsung minta deskripsi laki-laki itu. Kira-kira mukanya seperti apa dan juga rupanya seperti apa. Dan pekerja itu bilang kalau dia itu tinggi dan berotot dan kulitnya sih warna putih. Nah, tampaknya nih ya, orang ini tuh cukup dicurigai karena ada seorang saksi mata datang ke kantor pihak berwenang dan melapor pada hari itu jam 9 pagi. Saya melewati restoran Captain D dan hendak pergi beribadah. Dan seketika itu saya melihat manajer Captain D Steve itu lagi ngomong dengan seorang laki-laki yang tinggi sedang memegang kertas. Tapi saya nggak tahu nih mereka itu lagi ngapain. Lalu ada seorang saksi mata lain lagi nih yang bilang kalau pada jam 9:20 saya melihat seorang laki-laki yang tinggi keluar dari restoran Captain D. Hal itu pun membuat polisi makin yakin nih kalau mereka harus mencari identitas laki-laki yang tinggi itu.
Meskipun ada deskripsi muka dan kasus ini mulai dibahas di media massa, pihak berwajib masih belum bisa mengetahui identitas laki-laki itu. Tapi beberapa hari kemudian, seorang pemungut sampah datang ke kantor dan dia memberikan KTP serta juga kartu kredit milik Steve Hampton serta mengatakan nih, ketika saya hendak memungut sampah di pinggir jalan tol beberapa kilometer dari Captain D, saya menemukan ini. Dan begitu istri Steve ditanya tentang isi dompet si Steve itu, dia bilang kalau pada hari itu di dompet Steve berisi $600 yang harus digunakan untuk bayar rumah sewaan kami. Dan itu membuat pihak berwajib yakin kalau laki-laki itu memiliki modus penjarahan harta. Buktinya aja dia mengambil dompet si Steve, namun dia cuma ambil uangnya aja, tapi dia lempar kartu kredit dan juga KTP milik Steve. Ketika pihak berwenang mencoba untuk mencari bekas jejak jari di KTP dan juga kartu kredit, pihak berwenang menemukan satu jejak jari laki-laki, akan tetapi ketika mereka mencoba mencocokkan ke database mereka, gak ada yang match sama sekali nih lur. Meskipun gak cocok, tetap aja nih, jejak jari itu dimasukkan ke dalam database. Setelah beberapa hari setelah kejadian itu, tampaknya Nashville kembali normal nih. Akan tetapi belum aja mereka merasa lega, 5 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Maret 1997, penghilangan nyawa di restoran cepat saji kembali terjadi. Kali ini 911 ditelepon dari McDonald, dan ketika pihak berwenang datang, itu udah sekitar jam 11 malam, di mana McDonald baru aja tutup. Jadi restorannya itu gelap dan rapi, dan pada saat pihak berwenang masuk ke dalam dapur di sana, mereka menemukan 4 orang. Tapi untungnya nih ya lur, salah satu dari mereka masih hidup. Jadi orang itu adalah yang menelpon 911. TKP-nya itu sama. Jadi mereka tampaknya dipaksa untuk masuk ke chiller yang merupakan tempat pendingin, di mana akhirnya pelaku tersebut baru mendorkan sasaran-sasarannya. Salah satu korban adalah seorang perempuan bernama Andrea Brown. Dia pada saat itu berusia 17 tahun. Disusul Robert Sewell yang berusia 23 tahun. Manajer McDonald yang bernama Ronald Santiago 27 tahun juga. Dan korban yang selamat bernama Jose Gonzalez berusia 30 tahun. Ketika pihak berwajib mengecek kotak kasir, benar aja nih, uang di sana hilang. Ditambah lagi di McDonald itu ada yang namanya safety box yang di dalamnya berisi $2.300 yang udah diambil oleh pelaku itu. Si Jose ini pun dilarikan ke rumah sakit dan untungnya masih selamat. Pihak berwenang pun langsung menanyakan deskripsi laki-laki ini seperti apa dan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, si Jose ini bilang kalau pada malam itu sekitar jam 11 kita udah tutup restoran nih dan kita hendak keluar. Namun pas kita keluar ada seorang laki-laki yang memegang belati dan memaksa kami untuk masuk lagi ke dalam restoran. Dia lalu menyuruh manajer kami untuk membuka safety box dan uangnya pun diambil oleh pelaku itu. Dimana setelah itu dia langsung bilang kalau kita harus masuk ke dalam ruangan pendingin. Mereka semua langsung takut dan berbalik ke belakang karena kita nggak boleh lihat muka pelakunya. Pelaku itu pun langsung mengakhiri hidup Andrea, Robert, Ronald dengan cara didor beberapa kali. Tapi begitu hendak melakukan hal itu kepada Jose, sayangnya amunisinya udah habis. Jadi apa yang Jose lakukan adalah dia langsung menerjang laki-laki itu. Tapi sayangnya laki-laki itu memegang belati yang besar. Jadi laki-laki itu pun menghujamkan benda itu kepada Jose berkali-kali di bagian belakangnya dekat lehernya sebanyak belasan kali. Namun untungnya si Jose ini selamat dan Jose pun memberikan deskripsi laki-laki itu. Tapi ketika pihak berwenang berusaha untuk mencocokkan deskripsi dari pelaku Captain D dan juga pelaku McDonald, mereka tuh nggak begitu mirip ternyata. Dan itu membuat pihak berwenang dan masyarakat Nashville jadi takut. Karena mereka berpikir jangan-jangan ada 2 pelaku lagi. Pegawai di restoran cepat saji di Nashville jadi was-was akan kejadian itu. Ada banyak sekali pegawai yang minta keluar karena mereka takut akan jadi sasaran berikutnya. Dan juga pihak berwajib mulai berupaya untuk memberikan identifikasi kepada setiap pegawai restoran cepat saji itu. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka memberikan satu stiker yang harus ditempelkan di mobil pegawai.
supaya saat mereka patroli malam atau patroli siang pun, mereka bisa membedakan kalau ini tuh mobil pegawai, sedangkan mobil pelanggan gak ada stikernya. Jadi pas nanti malam hari tiba, mereka bisa lihat, kok ada mobil pelanggan malam-malam di restoran yang udah mau tutup. Nah dari situlah pihak berwajib bisa datang untuk mengecek. Tapi meskipun begitu, ada sebanyak 500 restoran cepat saji di Nashville. Jadinya susah banget nih untuk pihak berwajib bisa mengawasi semua restoran. Tampaknya pelaku mulai beraksi lagi setelah 2 bulan aksi pertama mereka. Dan kali ini terjadi di toko es krim Baskin Robbins yang letaknya di Clarksville di samping Nashville yang jaraknya itu 1 jam perjalanan menggunakan mobil. Nah pada saat itu jam 10 malam dan di dalam toko itu ada 2 pegawai aja. Satunya bernama Angela Holmes yang berusia 21 tahun. Dia memiliki seorang anak dan dia sangat pintar. Pada saat itu dia sedang bersekolah untuk menjadi suster. Satunya lagi seorang anak remaja bernama Michelle Mesh. Jadi dia ini berusia 16 tahun. Pada malam itu dia menelpon ibunya nih dan memohon kepada ibunya untuk menjemput dia menggunakan mobil karena biasanya dia pulang menggunakan bus atau taksi. Nah ibunya pun mengirim abangnya si Craig ini untuk menjemput adik perempuannya. Setelah itu, ketika Michelle masih ditelepon dengan ibunya, dia bilang, "Mah, udah dulu ya, ada orang yang datang nih, ada customer pokoknya." Dia pun tutup telepon, dan 10 menit kemudian, abangnya si Craig ini datang dengan mobil untuk menjemput adiknya. Tapi begitu abangnya berhenti di depan toko, abangnya heran. Kenapa tokonya masih buka tapi dalamnya kosong nih? Dan gak ada siapa-siapa lagi. Harusnya tuh mereka tuh lagi bersih-bersih, tapi kok gak ada orang. Nah pada saat itu dia masuk ke dalam toko dan dia melihat kalau toko itu kosong. Dia pun juga langsung punya feeling yang gak enak. Serta langsung menelpon 911 dan gak lama kemudian mereka datang. Pada saat itu ibu Michelle udah tahu nih kayaknya ada yang gak beres. Kayak terjadi apa-apa nih sama dia. Pihak berwajib pun pergi mengecek kotak safety box dan juga kotak kasir di toko Baskin Robbins itu. Dan bener aja uangnya udah hilang. Pihak berwajib langsung mencari 2 anak perempuan yang hilang tersebut. Polisi pun juga menggunakan helikopter, bahkan menggunakan anjing pelacak, dan hasilnya nggak menemukan apa-apa nih lur. Akhirnya pada pagi hari, keesokan harinya di sebuah taman yang bernama Dunbar Cave State Park, badan kedua wanita itu ditemukan nih lur. Jadi ada seorang laki-laki yang lagi jalan-jalan dengan anjingnya, tiba-tiba dia melihat ada badan anak perempuan kayak telungkup gitu udah gak bernyawa. Pihak berwenang pun langsung datang ke TKP dan pihak berwajib melihat kalau wanita tersebut udah didor berkali-kali. Ngomong-ngomong nih ya lur, Taman Dunbar Cave Park itu terletak 6 km dari Baskin Robbins. Saksi mata yang melewati toko tersebut dan juga melewati taman itu bilang kalau mereka melihat ada sebuah mobil berwarna merah di depan toko Baskin Robbins sekitar jam 10. Dan 30 menit kemudian, seorang saksi mata lain bilang kalau ada mobil merah yang diparkir di taman itu. Pihak berwenang langsung yakin nih kalau kita harus mencari identitas orang yang mengendarai mobil merah. Berminggu-minggu berikutnya, pihak berwajib terus-menerus menghentikan mobil berwarna merah untuk mengecek identitas pengendara mobil dan melihat kira-kira ada nggak nih yang aneh. Tapi ya tetap aja mereka nggak menemukan pelakunya. Tepat pada tanggal 1 Juni 1997, semuanya berubah. Jadi ada seorang manajer restoran Shawnee Steakhouse, dia bernama Mitch Roberts. Dan pada malam itu dia lagi nonton TV bersama istri dan juga anaknya. Tiba-tiba ada seorang yang ngebel di pintu depan. Pada saat dia melihat, ternyata itu adalah mantan teman kerjanya yang bernama Paul Dennis Wright. Paul ini sendiri adalah mantan teman kerjanya yang beberapa bulan lalu dipecat oleh Mitch pada tanggal 15 Februari 1997. Jadi Mitch itu adalah manajer dan Paul itu adalah tukang cuci piring. Nah ketika sedang bekerja, ketika dia mencuci piring, dia melemparkan piring dan mengenai teman kerjanya yang lain. Tapi hari ini nggak tahu deh, dia sengaja melempar piringnya atau emang nggak sengaja. Hal ini pun membuat Mitch ngerasa kalau ada yang nggak benar. Jadinya ya udah dipecat aja si Paul. Tapi pada malam itu Paul minta kepada Mitch, kalau aku lagi butuh kerja nih, aku mohon dong kepada kamu,
tolong kasih aku kerja lagi di Shawnee Steakhouse. Nah, ketika istri Mitch melihat itu kayak aneh banget, udah malam-malam, terus ngapain juga kamu datang ke rumah orang? Istrinya pun bilang kepada Mitch, ada yang gak beres nih Pak. Mending kamu bilang ke dia aja, kalau kamu bakal omongin ini besok di restoran Shawnee. Jadi jangan di rumah dia intinya. Mitch setuju dan Mitch pun keluar dari rumah dan bilang kepada Paul, besok aja ya kita ngomongin di Shawnee restoran. Kamu ketemu aku di sana aja. Mendengar itu, Paul masih belum puas nih Lur. Dia lalu bilang kepada Mitch, tahu gak sih pegawai di Shawnee restoran itu mencuri bahan makanan kita loh. Aku bakal tunjukin kamu di belakang mobil. Pada saat itu si Mitch melihat mobil Paul dan dia langsung kayak punya feeling yang gak enak banget karena mobil itu berwarna merah dan lagi dicari-cari di mana-mana. Soalnya beritanya kesebar kemana-mana dan posternya pun juga ada. Paul pun bersikeras, kalau kamu harus lihat di bagian bagasi aku. Aku bakal tunjukin ke kamu kalau ini adalah bahan-bahan yang mereka curi. Nah si Mitch pun ini akhirnya ikut nih ke belakang sama Paul. Dan dia melihat di bagasinya ada banyak sekali daging sapi. Dan begitu si Mitch lihat, dia langsung tahu kalau ini adalah bahan-bahan makanan di Shawnee restoran. Nah si Mitch pun bilang lagi kepada Paul, gak apa-apa deh, kita bakal omongin ini besok di restoran aja. Kamu harus ngasih aku penjelasan yang lengkap dan kita bakal ngomong. Apakah kamu bisa kembali kerja di Shawnee restoran? Pada saat itu, si Paul langsung mengeluarkan beceng dari kantongnya dan menodong ke arah Mitch serta di satu tangannya lagi, dia mengeluarkan borgol. Dia juga menyuruh Mitch untuk pakai borgol itu, tapi Mitch cuma bilang, kamu ngapain sih? Aku gak mau deh main permainan kamu kayak gini. Kita ngomong aja besok ya. Nah, dia pun dengan ketakutan berbalik dan hendak masuk kembali ke dalam rumahnya. Akan tetapi si Paul itu gak mau denger. Kali ini borgolnya udah dimasukin lagi nih ke dalam kantongnya, tapi Paul malah mengeluarkan belatinya. Jadi ada beceng dan belati yang menunjuk ke arah Mitch saat itu. Pada saat itu Mitch udah kayak takut banget. Dia pun langsung berbalik secara tiba-tiba dan langsung meninju perut Paul dan dia langsung berlari masuk ke dalam rumahnya serta mengunci pintu depan. Pada saat itu si Paul mencoba untuk masuk dan matanya itu udah kayak mata orang kalap banget. Tapi untungnya si Mitch pinter nih. Dia menjerit kepada istrinya dan dia bilang, ambil beceng aku. Ambil becengku yang ada di sana. Kamu tinggal ambil aja nih. Nah sebenarnya si Mitch ini gak mempunyai senjata itu di sana. Dia cuma pura-pura aja untuk nakutin si Paul. Tapi ternyata bekerja. Setelah Paul mendengar itu, dia pun berlari kembali ke dalam mobilnya dan pergi. Si Mitch yang was-was, dia langsung menelpon pihak berwajib dan mereka pun langsung datang. Setelah Mitch memberikan kronologi apa yang telah terjadi di sana, tiba-tiba ada yang menelpon nih, kring 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 kring. Dan ketika diangkat, si Paul menelpon Mitch di mana si Paul bilang nih, kalau aku minta maaf banget karena tadi aku udah mencoba menyerang kamu. Kamu boleh nggak maafin aku? Mendengar hal itu, pihak berwajib yang di sana langsung terkejut banget. Pihak berwajib menyuruh Mitch untuk mengundang si Paul lagi datang ke rumahnya untuk ngobrolin soal kerjaan. Nah setelah menunggu 45 menit, kemudian benar aja nih si Paul datang lagi. Tapi kali ini dia nggak pakai mobil merahnya. Dia mengendarai truk pick up yang di sampingnya ada laki-laki nggak dikenal. Dan ternyata itu adalah pemilik truk pick up yang dia curi atau dia sandra. Nah ketika dia sampai di depan rumah Mitch, pihak berwenang langsung menangkap Paul Dennis Wright. Ketika mereka sedang menginterogasi si Paul dan mengambil jejak jari Paul, pihak berwenang juga menyuruh Jose Gonzalez yang merupakan orang yang berhasil selamat dari restoran McDonald tersebut untuk melihat apakah orang ini yang mencoba untuk menghilangkan nyawanya dia. Si Jose langsung mengkonfirmasi dan bilang kalau dia adalah pelakunya. Akan tetapi tetap aja nih, si Paul masih nggak mau mengaku bersalah. Dia tetap bilang kalau dia nggak melakukan hal itu. Tapi kan lagi-lagi jejak jarinya itu cocok dengan jejak jari yang ditemukan di kartu kredit Steve, si manajer Captain D. Pihak berwenang pun langsung memasukkan Paul ke dalam sel tahanan. Nah, sekarang kita bakal bahas nih, latar belakang siapa itu Paul Dennis Wright. Jadi dia ini lahir pada tanggal 12 November 1957
di Richard Hill, Texas, Amerika. Dan ketika itu dia berusia 26 tahun dan sedang menjara sebuah restoran steak yang berada di Houston, di mana dia dimasukkan ke sel tahanan selama 20 tahun. Akan tetapi karena dia adalah orang yang baik, dia hanya ditahan selama 7 tahun dan kemudian dikeluarkan. Ketika dia bebas, dia bercita-cita menjadi penyanyi musik country. Dan dia tahu nih kalau dia harus pindah ke Nashville. Karena di sana terdapat banyak banget nih penyanyi country yang terkenal. Dia pun juga pindah ke sana dan pas lagi audisi, ternyata suaranya itu jelek banget. Jadi dia nggak bertalenta dalam menyanyi, di mana akhirnya dia bekerja di Shawnee Restaurant sebagai tukang cuci piring. Dan karena pendapatannya gajinya tuh kecil banget, ya akhirnya dia terpaksa sih melakukan hal penjaraan itu terhadap restoran-restoran lainnya. Dan di bulan Mei tahun 2000, dia dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa 7 orang dan dia mendapatkan eksekusi mati dengan suntikan. Nah, sembari menunggu masa hukumannya, akhirnya dijeda dulu nih hukuman matinya untuk si Paul. Karena kan pada masa itu banyak banget nih yang harus dieksekusi. Namun ya, belum sempat dihukum nih ya, pada tanggal 1 November 2013, ketika dia berusia 55 tahun, dia meninggal akibat komplikasi pneumonia dan gagal jantung nih lur. Dan itu dia ya, akhir perjalanan dari si Paul. Jadi ya semoga hal ini bisa diambil pelajarannya ya, untuk kalau kemana-mana tuh malam-malam harus hati-hati. Karena bisa aja ada orang-orang jahat di sekitaran kita. Dan kalau kalian punya bahasan-bahasan menarik, kalian bisa kok DM Akang aja di Instagram atau komentar aja di bawah. Bye-bye!